Selama ini aku tidak pernah meminta balasan apapun, kecuali mendapatkan kedamaian seutuhnya. Kamu pengen damai, tapi kamu selingkuh. Itu gimana tuh konsepnya? Tetap bertumbuh dengan maupun tanpa yang lain. Kesannya kayak sendirian gitu ya. Ente yang salah. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini kita bakal mendengarkan dari klarifikasi suami Wardah atau yang bernama Insanul Fahmi ya teman-teman. Nah di sini dia ada klarifikasi, kita lihat klarifikasinya seperti apa, kenapa dia selingkuh sama Inara. Ya pasti ini tidak bisa dibenarkan. Yaudah kita mulai videonya. Buat teman-teman nih yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa channel ini selalu membahas kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media, agar kalian tidak ketinggalan info-info yang lagi viral ya. Yaudah yuk kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Kita udah masuk ke Instagram dari Insanul Fahmi ini teman-teman ya. Cepet loh naiknya loh. Cepet loh naiknya, udah 10.000 aja dia. Bentar lagi nih, bentar lagi menjadi selebgram ya dia. Kemarin itu dia tuh cuma ngepin satu video yang ini aja nih. Sekarang dia ada 2 video yang dipin ya. Berarti ini klarifikasi dia sih titik-titik, dan dia juga ada buat story guys. Kita lihat dulu story dia tuh seperti apa. Aduh, bahasa Inggris kita artiin dulu ya. Berapa tahun perjuangan bagi semua orang di sekitarku, keluargaku, semua karyawan, dan keluarga mereka, dan semua orang yang bergantung pada hidupku. Selama ini aku tidak pernah meminta balasan apapun, kecuali mendapatkan kedamaian seutuhnya. Kamu pengen damai, tapi kamu selingkuh. Itu gimana tuh konsepnya? Oke, itu klarifikasi dia ya dari story-nya ya. Kita lihat dari sisi postingannya ya. Postingannya ini dipin sama dia. Ini sih postingan lama sih. Tapi kita lihat deh kenapa dia ngepin ini. Tetap bertumbuh dengan maupun tanpa yang lain. Wow. Tetap bertumbuh dengan maupun tanpa yang lain. Oh. Kesannya kayak sendirian gitu ya. Ente yang salah. Ini kalau komentarnya dibuka, ini udah dihujat netizen. Pada akhirnya setiap orang hanya akan menemukan sesuatu yang memang ingin mereka cari. Karena sebenarnya semua tergantung dari bagaimana cara kita memandang. Kita memandang, ya kamu mandang Inara gimana coba, kok bisa gitu ya. Udah lah ya, kita lihat dari sisi netizen aja ya. Lanjut ke netizen. Nggak afdol kalau tanpa netizen. Lanjut. Aman ya? Virgon waktu cerai sama istrinya, satu Indonesia menghujat. Udah jelek selingkuh, udah jelek brengsek. Kasiannya istrinya cantik-cantik kayak gitu, dapatnya yang busuk kayak Virgon. Sekarang mantan istrinya jadi selingkuhan suami orang. Mana tuh mulut-mulut yang mencibir Virgon? Mana tuh coba muncul? Coba mana komentar kalian? Emang kayak gitu di Indonesia. Kalau gak good looking, kalau bikin salah itu akan dapat cibiran satu Indonesia. Sedangkan kalau lu good looking, lu akan dimaafkan kesalahan-kesalahan lu. Dan yang kedua, ada aja emang perempuan-perempuan yang suka berlindung di balik privilege-nya. Terlihatnya kayak malaikat, tapi di dalamnya kelakuannya sama aja kayak cowok-cowok brengsek di luar sana. Nah, ayo. Pada nggak seneng sama konten gue, coba komentar di bawah sini para perempuan-perempuan yang standar ganda. Inara, lu secantik itu ngapain lu jadi orang ketiga? Inara lihat tuh. Kata gue mah ya, yang aki-aki mau sama lu, yang berondong mau sama lu, yang biasa, yang om-om, yang seumuran, semua lu bisa dapetin. Kenapa lu jadi orang ketiga kata gue, hah? Ya kan? Aduh, Inara. Jule menginvite Anda ke grup.
Dapat gue juga dong. Inara Rusli, mantan istri Virgon, diduga menjadi pelakor dari rumah tangga influencer Wardani Tamawa dan suaminya. Jadi kabar yang beredar, suaminya Wardani Tamawa, si Insan Fahmi, itu berselingkuh dengan inisial IR. Dan netizen menduga IR itu adalah Inara Rusli. Walaupun si inisial IR ini udah membantah, katanya dia nggak tahu kalau si Insan ini udah punya istri. Tapi ada yang aneh, statementnya si inisial IR ini, itu ada beberapa yang bertentangan gitu. Sebelumnya dia bilang dia nggak tahu kalau si Fahmi udah punya istri atau udah menikah. Berarti sebelumnya mereka memang menjalin hubungan. Oke, masih fair lah, nggak salah-salah amat di situ. Tapi di statement dia yang ini, kalaupun kami berjodoh, saya pastikan bukan dalam keadaan suami orang. Nah, dari statement dia yang itu, berarti selama mereka berselingkuh, si inisial IR ini udah dikasih tahu oleh si Fahmi kalau dia udah punya istri, cuman masih mau lanjut. Dan si inisial IR ini, kok bisa dia tahu kalau rumah tangga Wardani dan suaminya itu udah problematik? Dia tahu dari mana? Dia tahu dari mana kalau bukan si Insan Fahmi ini yang curhat? Berarti dia sepanjang hubungan berselingkuh, dia udah tahu kalau si Fahmi ini udah punya istri. Lah itu sama saja, berarti secara halus mau rebut suami orang. Harusnya yang dia lakukan ketika tahu kalau si Fahmi udah punya istri, harusnya langsung menjauh, langsung cut off gitu. Dan buat Anda, Insan Fahmi, Anda itu nggak gentle menurut saya. Bagaimana mungkin Anda mengatakan keselingkuhan Anda sudah pisah rumah dan lagi proses cerai sama istri sah, sedangkan istri sah Anda membantah itu? Anda mau niat poligami? Sini diskusi sama saya, bagaimana konteks poligami? Saya kasih paham Anda. Inara Kasih paham bang. Tapi emang udah ada niat sih, dia pengen melakukan hal tersebut. Kalian lihat lah, kalian perhatikan aja di Instagram itu nggak ada foto anak dan istrinya. Ya, nih cewek-cewek deh, hati-hati nih ya. Kalau cowoknya pengen selingkuh bisa tuh, kalau udah nggak ada foto kalian di Instagramnya, karena menghalangi ya. Maksudnya gerbang pertama nih selingkuhan mau masuk nih ya adalah foto kalian di situ ya. Kalau foto kalian udah diposting di situ, masih ada gerbang kedua, yaitu emang ceweknya aja sih. Emang mau berusaha dapetin si cowoknya. Cuma ini kayaknya cowoknya juga ada main. Kalian lihat lah Instagramnya. Sepemikiran aku juga bilang gitu, Inara kenapa nggak jauhin? Ya mungkin nggak tahu, mereka sama-sama satu pengkajian. Mereka bersama awalnya karena mau kerjasama di bisnis mereka. Dan Mawah berteman sama Inara karena satu pengkajian. Emang Inara aja yang sengaja. Kata istri mereka sudah melakukan. Aduh, no baca ini ya. Wik-wik itu apa itu? Saya tidak tahu wik-wik ya. Next. Inara Rusli dilaporkan atas kasus perselingkuhan dan menjadi orang ketiga, guys. Inara Rusli itu tuh mantan istrinya si Virgon gak sih? Yang Ya, dulu benar. dia itu tuh diselingkuhin gitu sama suaminya. Dan kenapa sekarang itu dia malahan selingkuh? Dan menjadi orang ketiga di hubungan orang lain. Kata gua, nih orang nih balas dendam atau kayak mana ya? Apa cuma pengen mencobain gitu gimana rasanya selingkuh? Dan zaman sekarang nih kenapa sih? Nggak perempuan, nggak laki, ya kan demennya pada selingkuh aja. Gue mah heran. Inara Rusli ini kan dilaporin sama istri sahnya dari selingkuhannya dia tuh ya kan. Tapi sebenarnya ya dari kasus perselingkuhan kayak gini nih ya kan, jangan hanya bertanya pada selingkuhannya saja nih ya kan. Kenapa nggak nanya juga nih sama suaminya gitu? Ibaratkan gini ya guys ya, tidak akan ada orang ketiga tanpa persetujuan dari kedua belah pihak gitu. Entah itu pihak dari suaminya atau nggak dari istrinya. Kata gue udah deh kasus-kasus perselingkuhan kayak begini, apalagi sampai lapor-melapor ya kan. Bikin pusing polisi, lo tahu? Masih banyak nih ya kan masalah-masalah yang belum terselesaikan di negara ini. Nambah lagi masalah perselingkuhan kata gue. Inara Rusli. Ya itu dia kata netizen. Next. Ini sih berita ngaco ya. Nggak mungkin Inara Rusli yang begitu agamis, ngerti agama jadi selingkuhan orang. Ingat, nggak mungkin. Tapi kan mereka sering berduaan. Itu bagian dari ta'aruf. Masa nggak ngerti ta'aruf? Kan boleh dalam agama. Ta'aruf kok di tempat sepi-sepi, emang boleh? Ya, yang penting itu hatinya bersih, nggak ada yang dilakukan selain membicarakan masalah pekerjaan. Kan ada bisnis. Jadi jangan berpikir aneh-aneh. Tapi kenapa sampai nginep segala macam? Lah, itu bukan nginep, itu hanya berdiskusi. Positif Banyak sekali. yang dibahas di situ. Jadi nggak ada buka-bukaan baju, nggak ada. Yang ada buka laptop, buka data, begitu. Jangan berpikir negatif mulu. Oh, positif sekali. Tapi dengar-dengar kalian sudah nikah siri. Nah, kalaupun nikah siri apa salahnya? Kan gak boleh, pasti sah secara agama.
Tapi kan si laki-laki sudah punya istri. Loh emang kenapa kalau sudah punya istri? Nggak boleh. Laki-laki itu bebas. Mau kawin dengan siapa saja. Yang penting 4. Harus ada izin dari istri. Nggak harus. Itu aturan siapa yang bikin? Aturan manusia itu. Kalau aturan Tuhan nggak begitu. Ingat ya, kamu nanti bisa dilaporkan loh. Delik perzinaan, delik kawin tanpa izin. Itu aturan dari mana? KUHP. KUHP itu bikinan Belanda. Kita orang Islam nggak boleh ikut aturan Belanda. Ya? Oke, setuju nggak? Ini positif sekali. Oke. Aku yang terlalu negatif thinking ya. Bapak ini paman Inara Rusli kali. Jadi positif ya. Dia menghabiskan waktu membenci kehidupan dan orang. Sayang loh. Hidup itu menyenangkan sekali. Gak perlu sampai segitunya juga. Akhirnya kita kemudian mengidolakan, membela, sampai akhirnya menghina orang lain. Boleh mengidolakan, boleh kita senang sama orang. Tapi apa bedanya kita dengan orang-orang yang kita pikir tidak baik itu? Kalau kita menghina dengan injak leher orang lain, merendahkan orang lain, body shaming dia, hina dia punya keluarga, hina dia punya muka, hina dia punya anak. Kalian mengaku diri kalian orang baik, tapi kalian lakuin itu. Kalian punya agama, kalian punya ibu bapak, kalian bersembunyi di dalam ruangan kalian karena kalian kecewa sama keluarga kalian, kalian lampiaskan kepada orang. Kalian bersembunyi di balik sebuah framing-framing itu, sedangkan kalian tuh sebenarnya sendiri juga takut. Cari Tuhan. Amin. Takbir. Ini bijak banget sih, Denso. Saya bisa gak paham. Next. Wadidaw, setelah Jule terbilah Inara, akhirnya rahasia Inara selama ini terbongkar. Inara pernah mengatakan bahwasanya dia punya pacar baru, yaitu pengusaha muda. Ternyata laki orang, sayang. Waduh. Gimana ini konsepnya Inara? Apa mungkin dia punya pikiran seperti ini? Lah dulu lakiku kan diambil orang, lah sekarang ngambil aja laki orang gitu ya. Tapi yang lebih sayangnya, saat ini Inara Rusli sudah dilaporkan oleh istri sahnya ke ranah hukum. Ya, walaupun Inara pernah menyampaikan kepada istri sahnya bahwasanya jika apa yang dilakukan oleh Inara ini tidak dibenarkan dan menimbulkan masalah, ia akan mundur demi kebaikan bersama. Waduh, iya mundur sih enak, tapi hati yang sudah dipecahkan ini, rumah tangga orang sudah kau ganggu, sayang. Wadidaw. Guys, gila, ini nggak habis pikir. Kalian tahu nggak sih Inara Rusli ya, yang mantan istrinya Virgon, yang katanya si Virgon itu selingkuh gitu ya, terus akhirnya bercerai. Inara Rusli itu malah jadi selingkuhan, guys. Ini beritanya. Ini dunia kenapa sih? Setelah kejadiannya Jule dan Daehun ya, viral lagi si Inara Rusli gitu ya. Aduh, ini kayaknya kesempatan emas bagi para cowok-cowok nggak sih guys? Ya, hey para cowok-cowok, ini kesempatan emas kita. Karena kenapa? Di 2025 ini ada kemungkinan banyak wanita-wanita itu kekurangan kasih sayang. Jadi kalau untuk teman-teman yang wanita yang nonton ini, kalau lu itu bunda-bunda ya, sudah punya pasangan, dijaga pasangannya ya, dijaga pasangannya. Karena apa, ini memberikan peluang emas gitu, diberikan kesempatan bagi para laki-laki gitu ya. Karena banyak di luar sana ternyata wanita-wanita yang mencari cowok-cowok gitu ya. Oke, ini dia ya. Setelah kita ngebahas kasus Jule, yaitu masuk ke kasus Inara, dan btw kita balik lagi, dan itu adalah komentar-komentar netizen, kritikan netizen ya, yang kita dengerin cukup unik-unik. Ya, kayaknya namanya selingkuh, kayaknya nggak ada yang mikirin ya. Ya udahlah, kayak gitu aja. Gimana menurut teman-teman dari klarifikasinya dia, yang mungkin emang nggak secara langsung klarifikasinya, tapi dalam berbentuk isyarat gitu ya, teks, dan di ini dia baru bikin story guys. Ya udahlah. Aku undur dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Kalau ada salah-salah kata ataupun salah pengekspresian, aku minta maaf sekali lagi. Dan silahkan ambil baiknya, buang sisi buruknya. Sampai jumpa di next video guys. See you, goodbye.
Bye bye, subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.